Halo sahabatnya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Coach Bisa, anak Indonesia pasti bisa. Oke guys, jadi hari ini teman-teman kita akan belajar bagaimana kita punya tips nih, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang menyenangkan. Oke, setelah yang satu ini. Teman-teman, hari ini kita belajar bagaimana menjadi pribadi yang menyenangkan. Nah, tentunya di dalam dunia bisnis ataupun usaha atau dalam kegiatan sosial ataupun kita bersosialisasi dengan orang lain, pasti kita harus belajar gitu ya, bagaimana kita bisa belajar mempengaruhi orang lain, belajar untuk bisa mengambil hati orang lain. Bukan berarti di sini kita belajar untuk tidak tulus ya, tapi kita akan mengerti bahwa kita ini makhluk sosial ya. Kita harus sangat memahami bahwa kita ini makhluk yang membutuhkan pertolongan dari orang lain. Sehingga untuk menjadi pribadi yang menyenangkan itu teman-teman, itu kita bisa pelajari. Ya, oke, ada yang mungkin tanya ke saya, Pak Vino, kalau saya ini orangnya pendiam, kalau saya ini orangnya susah bersosialisasi dengan orang lain, gimana Pak? Apa yang saya lakukan? Saya ini orangnya introvert. Saya nggak bisa sharing dengan orang, saya nggak bisa terbuka dengan orang. Nah, ini kita akan belajar bagaimana sekejap Anda kan bisa menjadi pribadi yang menyenangkan. Oke, kalau Anda bisa pelajari ada 5 hal ini. Ada 5 tips ini. Oke, yang pertama teman-teman yaitu yang paling utama, kita harus berdamai dengan diri sendiri. Bagaimana kita bisa bersikap baik dengan orang lain, terhadap orang lain, kalau kita nggak berdamai atau tidak baik terhadap diri sendiri. Ya, intinya Anda nggak mengasihi diri Anda sendiri gitu loh. Anda nggak mencintai diri Anda. Oke, nah teman-teman, ketika kita bisa berdamai dengan diri sendiri, ya entah itu Anda punya penyesalan di masa lalu, Anda punya mungkin salah mengambil keputusan, lalu Anda sulit memaafkan diri sendiri, maka kita akan susah sekali untuk bisa menerima orang lain. Kita akan susah sekali bisa menerima kesalahan dari orang lain juga. Nah, untuk menjadi pribadi yang menyenangkan teman-teman, pastikan kita bisa berdamai dulu. Kita bisa memaafkan diri kita. Oke, ada salah di masa lalu, oke, it's okay. Yang penting ke depan mau jadi seperti apa. Yang penting ke depan kita evaluasi, kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, otomatis kalau kita sudah berdamai, ada orang lain pun mungkin berbuat salah ke kita tetap bisa stay cool, tetap bisa tenang, ya kan, menghadapi masalah yang ada. Kita bisa tenang menghadapi mungkin kesalahan orang lain itu, kita bisa toleransi dengan baik. Ya, kita bisa, ya sudahlah. Kalau saya aja bisa salah, orang lain juga bisa salah. Yang penting sekarang ke depan mau seperti apa, ya kan? Kita bisa ngobrol dengan baik, rekonsiliasi dengan baik kepada orang-orang sekitar kita yang mungkin menyakiti kita. Nah, itu pentingnya kita berdamai dulu, ya teman-teman ya. Ini yang pertama dulu. Kalau yang pertama ini belum Anda lewati, percuma tips lain nggak ada gunanya. Ya, oke. Jadi coba kita flashback dulu, evaluasi. Dan selama ini Anda bisa jadi pribadi yang menjengkelkan, pribadi yang mungkin bikin orang itu malah nggak suka sama Anda, itu karena Anda belum berdamai dengan diri Anda sendiri. Oke teman-teman. Oke, yang kedua teman-teman, Anda bisa mungkin menyebutkan 3 kata ajaib ini. Yang pertama yaitu maaf, lalu tolong, dan terima kasih. Nah, kita bisa ucapkan kata, kalau kita ada salah kita bisa ucapkan minta maaf. Lalu kalau kita lagi minta bantuan orang lain, minta tolong, kita bisa ucapkan tolong, dan jangan lupa ucapkan terima kasih setelah ada orang lain yang mungkin melakukan sesuatu untuk kita gitu ya. Nah, ini maaf, tolong, dan terima kasih ini jangan sampai lupa. Ketemu dengan orang baru, ketemu dengan sahabat Anda, ketemu dengan saudara Anda, ketemu dengan siapapun, 3 kata-kata ini harus Anda pegang. Ya, maaf, tolong, dan terima kasih. Yang ketiga teman-teman, yaitu asah kepekaan diri. Nah, ini peka. Jadi Anda bisa membaca orang lain, Anda bisa membaca seakan-akan ini Anda berada di posisi mereka. Nah, kepekaan ini yang harus dilatih, karena ada orang yang merasa saya memang bukan orangnya bukan peka, saya memang orangnya nggak bisa peka. Menurut saya bukan karena nggak peka, karena Anda nggak peduli. Oke? Jadi kalau Anda bisa mengerti kondisi orang lain, ya kan, Anda memposisikan diri, oke, kalau saya di posisi dia, saya gimana ya perasaannya ya? Ya kan? Kalau saya di posisi dia, itu harusnya kata-kata apa yang saya harus ucapkan ya, atau saya harus ngapain ya supaya dia ini bisa lebih baik, supaya dia ini bisa nggak tersinggung. Nah, itu kan kita perlu memposisikan diri kepada posisinya mereka. Nah, dan lalu
ketika kita bisa posisinya sudah benar, teman-teman, kita bisa merasakan atau peka dengan orang lain, maka kita bisa menempatkan diri dengan bijak, menempatkan diri kita dengan baik di posisi mereka. Nah, niscaya kalau kita sudah punya skill seperti ini, teman-teman, kita bisa peka dengan keadaan orang lain, maka orang lain pasti akan merasakan hal yang sama. Mereka akan merasakan, oh, orang ini peduli dengan saya ya, orang ini kok sangat care, ya kan, dia mau ngerti kesulitan saya. Nah, oke, teman-teman, ada quotes yang bagus ini untuk teman-teman bisa pahami. People don't care how much you know until they know how much you care. Maksudnya apa? Orang tuh nggak peduli seberapa kalian tahu gitu. Kalian ngomong ini ngomong itu kelihatan pinter, itu mereka nggak peduli. Tapi mereka akan mengerti, mereka akan sangat peduli ketika Anda peduli. Mereka akan sangat apresiasi ketika Anda peduli. Nah, jadi asah kepekaan diri ini sangat penting sekali. Oke? Yang keempat, teman-teman, itu tulus memberikan pujian. Pujilah orang-orang di sekitarmu, namun dengan tulus ya, bukan karena basa-basi. Jadi orang tuh bisa lihat hati kita kok. Orang tuh bisa mendengar sesuatu yang tidak terdengar, teman-teman. Kalau kita memujinya dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, itu kelihatan. Ya kan, nggak dibuat-buat. Tapi kalau ada orang-orang yang memang dia memuji karena modus, nah orang-orang bisa melihat ini ada maunya gitu kan. Nah, kalau kita bisa memberikan pujian dengan tulus, memberikan penghargaan dengan tulus, maka orang bisa merasakan itu dan mereka akan apresiasi dan mereka akan senang dengan Anda. Oke? Yang kelima, teman-teman, yang terakhir, yaitu kurangi komplain dan bersyukur. Ya, pastikan energi negatif itu gampang nular. Kalau kita ini sering komplain, sering mengeluh, sering sedikit-sedikit gampang putus asa, gampang ngeluh, maka energi negatif itu akan tertular kepada orang lain. Nah, orang itu akan terkuras energinya gara-gara Anda. Orang bisa jadi down atau bisa jadi bangkit semangat lagi, itu gara-gara mungkin kata-kata Anda loh. Jangan-jangan gara-gara mungkin 1-2 patah kata yang Anda salah mengatakannya, Anda sering menyebarkan energi negatif, maka orang itu bisa terkena dampaknya. Oke, jadi sekarang kita coba lihat introspeksi. Jangan-jangan kita sering ngeluh, jangan-jangan kita sering komplain gitu ya, sering kok seperti ini seperti itu. Nah, itu orang akan terkuras energinya dan mereka kan nggak segan-segan untuk udahlah, saya cukup berteman denganmu gitu kan, sudahlah, daripada saya terkuras energi saya, lebih baik saya nggak usah sering kumpul sama Anda saya gitu. Nah, inilah kita harus sebarkan sesuatu yang positif, sebarkan rasa bersyukur itu, supaya lingkungan sekitar kita bisa merasakan hal yang positif dan rasa syukur yang Anda sebarkan kepada mereka. Oke, teman-teman, itu aja mungkin sharing dari saya. Menjadi pribadi yang menyenangkan itu bukan cuma sekedar Anda ngomong-ngomong yang yang enak didengar, atau mungkin Anda bisa jadi pribadi yang banyak modusnya, bukan seperti itu. Tapi jadi pribadi yang menyenangkan adalah pribadi yang utuh, pribadi yang tulus, pribadi yang bisa menempatkan diri dengan baik, teman-teman. Oke, jadi ini 5 tips dari saya, semoga bermanfaat. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan komentar positif, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.